وأن محمدا عبده ورسوله والذين نبيا بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا رضيت بالله والله بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما آمنا ربي صل ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعملون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim billahi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yad'u fi iman sallallahu alaihi ila jannah amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita mengajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat rahimnya Allah, qudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Ahad malam Senin tanggal 5 Mei yang juga bertepatan dengan tanggal 26 Syawal. Allah pertemukan perjumpaan kita di mushola atau Masjid Nurul Ikhwan Perum Buya Asri dalam rangka halal bihalal sesama warga dan jemaah terkhusus RT 13 dan 14. Betul ya? Maka mudah-mudahan dengan hadir kumpul kita di masjid ini menjadi sebab kemudian Allah memberikan ridho, berkah serta maghfirah untuk kita semua. Sehingga keluar dari masjid ini dosa-dosa kita dihapuskan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hal yang paling memberatkan dan membebani kehidupan manusia, itulah beban dosa yang dia belum tolati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab dosa itulah menjadi hubungan seseorang yang asalnya dekat dengan Allah kemudian menjadi berjalan. Bahkan kalau kemarin kita rasakan hati ini terasa tenang, hati ini terasa tenang, bahkan mendapatkan kebahagiaan yang dirasakan dalam menjalani kehidupan. Kok sekarang kemudian terasa menjadi sempit, bahkan menjadi tidak karuan, harus bagaimana melangkah, apalagi berbicara visi-misi ke depan. Maka boleh jadi penyebab sekat hubungan kemudian ini menjadi kacaunya ini karena faktor dosa. Bahkan hadirin, yang kita takutkan dari dosa yang diperbuat dan belum ditobati itu menyebabkan kemudian cita rasa ibadah yang dikerjakan itu menjadi hambar. Ada orang yang sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam sempurna bacaan dan gerakannya, tapi kemudian dia tidak mendapatkan esensi dari sholat yang dia kerjakan kecuali dia hanya sebatas gugur kewajiban. Maka hadirin, yang menyebabkan kenapa sholat kita tak memilih khusyuk, kemudian sholat kita tidak mendapatkan bentuk madinah di dalamnya, bahkan sering bercampur antara urusan dunia dengan sholat yang dikerjakan. Bahkan seringnya begitu Allah Akbar, pertanyaannya begitu Allah Akbar itu meresapi bagaimana kebesaran Allah, atau kemudian begitu Allah Akbar itu menjadi bubar pikirannya. Apa yang disebut dengan bubar? Yang tidak kepikiran menjadi berpikiran. Bahkan ketika sholat yang keindahan, yang tidak keindahan itu jadi keindahan. Maka inilah yang menunjukkan kalau kemudian ada cita rasa sholat yang menjadi hilang ruh di dalamnya, maka penyakatnya itu adalah faktor dosa. Bahkan dosa inilah hadirin yang menyebabkan kemudian hubungan suami dengan istri pun menjadi renggang. Mohon maaf sekali. Boleh saya bertanya, atau di sini cumi yang usia pernikahannya sudah di atas 5 tahun? Maksudnya cumi yang usia pernikahannya sudah di atas 15 tahun. Cumi yang usia pernikahannya sudah di atas 20 tahun. Saya malu kalau gitu ya. Soal saya dulu rata-rata senior semua ya. Baik, pertanyaan kedua. Antum sudah menikah di atas 15 tahun rata-rata, 10 tahun lah ya rata-rata ya. Di atas 10 tahun usia pernikahan, sudahkah kemudian mendapatkan sakinah di dalam pernikahan? Pak, halo, mohon dijawab.
Sudah belasan puluhan tahun menikah, sudahkah hadir sakinah dalam rumah tangganya? Ya, jawab insya Allah beberapa orang. Ibu, sudah sakinah apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Takut suaminya dari masjid. Setidaknya kita temukan di Quran, kita temukan di hadis, orang yang sakinah itu dihadirkan di dua kesempatan. Satu, sakinah itu Allah turunkan buat mereka yang berumah tangga. Bukankah ketika kita mempelajari dan membaca surah Ar-Rum ayat 21 ini, kita sekunu inaiha mawaddatal warahmah. Ketika Allah jadikan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuannya, mohon dicatat. Yang disebut berpasang-pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Begitu pula bukan perempuan dengan perempuan, tetapi laki-laki dengan perempuan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, mendapatkan ketentraman di dalam hatinya. Maka kalau ada yang sudah berumah tangga puluhan tahun tapi tak kunjung mendapatkan ketenangan dan ketentraman di hatinya, yang salah itu ayahnya atau kita yang menjalani rumah tangganya. Insya Allah kita harus yakin bahwa tidak pernah ada yang salah dari ayat yang sudah Allah hadirkan di dalam Quran. Kalau begitu ayatnya tidak salah, berarti yang salah dalam bagaimana proses kita menjalani rumah tangga. Ini satu, sakinah Allah berikan buat mereka yang berumah tangga. Kedua, sakinah itu Allah hadirkan buat mereka yang datang ke pengajian. Satu kata Nabi, kecuali orang yang datang ke pengajian di mana di dalamnya Quran dibacakan, nama Allah dibesarkan dan disebutkan. Karena Tanazzalu alaihimul malaika, Allah akan diturunkan berbondong-bondong malaikat. Yang hari mungkin sekian, hari ini malam ini yang datang mungkin sekian puluh atau sekian ratus. Tapi ternyata Allah itu turunkan berbondong-bondong para malaikat. Dan kemudian di dalamnya para malaikat yang mendoakan, ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang yang hadir ke pengajian. Ya Allah, berkahi orang-orang yang datang ke pengajian. Ya Allah, kabulkan doa orang-orang yang datang ke pengajian. Kedua, tanazzalu alaihimus sakinah. Orang yang datang ke pengajian itu akan dihadirkan sakinah. Kata Nabi, apa Ustaz cirinya orang yang datang ke pengajian itu diberikan sakinah? Antum coba perhatikan. Orang yang datang ke pengajian itu awalnya tegak duduknya, matanya itu kemudian menyala semangat, pendengarannya kemana-mana, punggungnya masih tegak. Cek 5-10 menit kemudian, terutama setelah Ustaz yang ngomong, itu penglihatannya sudah mulai ke satu fokus, ke satu titik. Pendengarannya misalnya disebelnya itu tinggi, kemana-mana terdengar, kemudian mulai satu senyap-senyap. Pundaknya pun yang rasanya tegak ini mulai dulu. Matanya pun yang rasanya melotot ini mulai. Lambat laun disebut dengan istilah menundukkan. Ada yang menundukkan di sini. Itu sedang turun apa namanya? Sedang turun sakinah. Makanya insya Allah, maaf tuan guru saja ini, kalau ngaji dengan saya, ada yang menundukkan tak pernah saya bangunkan, karena sedang turun sakinah. Kami menemukan saudara-saudara kami yang di Jepang itu, kan ada lokalisasi bunuh dirinya. Di Jepang itu dibuatkan oleh pemerintahnya lokalisasi bunuh diri. Terus komunitas muslim kami di sana bikin shelter untuk mencegah dan kemudian mengedukasi minimal ada pencegahan dini untuk orang bunuh diri. Ternyata ada di Jepang itu orang yang membunuh diri karena sebab 3 hari tidak bisa tidur. Pada Allah ketemu dengan saudara-saudara kita itu, diajak ke pelataran masjid. Itu selanjutnya di pelataran masjid, bukan masjid yang kita bayangkan seperti di sini ya. Alhamdulillah, sebab artis-artis musyawarah itu ya, ada di dalamnya ketulisnya, ada Syekh Ali Untung, juga dengan guru kita Ustaz Habib Jami. Itu sekarang sedang bikin, alhamdulillah sudah pembebasan lahan dan sholatnya juga di masjid. Mudah-mudahan bisa kemudian bisa terwujud masjid yang cukup layak di kisaran sekitar Tokyo sana ya. Nah hadirin, ini orang membunuh diri, selanjutnya di masjid ketiduran, bangun-bangun ternyata sudah lewat. Dia menyesal karena waktu bunuh diri sudah lewat. Inilah saking disiplinnya orang Jepang. Ya, lewat waktu bunuh diri kemudian merasa menyesal. Tapi kemudian dia berpikir, ini apa? Ini masjid itu apa? Dijelaskan.
Padahal besok masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Ternyata sudah 3 hari 3 malam dia tidak bisa tidur. 3 hari 3 malam dia tidak bisa tidur. Bayangkan, ada orang yang ternyata saking stresnya tingkat kehidupan, saking banyaknya persoalan yang dihadapi, 3 hari 3 malam kemudian tidak bisa tidur. Saking bahagianya orang Indonesia. Sedang rapat pun bisa, bahkan lagi pengajian pun bisa, bahkan sholat tarawih berjamaah pun bisa. Ini gimana ceritanya lagi sholat itu? Sedang turun apa namanya? Maka kalau ada yang menunjukkan di sini tidak usah dibakuni. Sedang turun, karena tidak jarang orang di rumahnya nggak bisa tidur. Tapi kalau sudah datang ke masjid itu ya, insya Allah. Apalagi kalau sudah nyerian-nyerian kayak gini, maka hati-hati dengan sandal. Ya, banyak bersandar selain kepada Allah itu saya kecewa. Ya. Kali ini satu rahimahumullah. Maka insya Allah hadir kita di tempat ini menjadi sebab digugurkan dosa-dosa kita. Karena ada orang yang berumah tangga berpuluh tahun, berbelas-belas tahun tak kunjung sakinah, karena sebab utamanya adalah faktor dosa. Bahkan hubungan orang tua dengan anak pun menjadi renggang. Sejatinya anak semakin remaja, semakin dewasa, harusnya fitrahnya dia semakin hormat dan taat minimal kepada orang tua. Tapi kok pernah Ustaz, anak saya ini tambah besar, tambah remaja, tambah dewasa, kok tidak semakin taat sama orang tuanya? Cek Bu, cek Pak, dosa apa sih yang kita kerjakan? Sampai-sampai hubungan orang tua dengan anak menjadi semakin terpikat. Itu pasti faktor dosa. Bahkan tak maksudnya dosa yang lebih mengobati di hadapan Allah menghadirkan akhir kehidupan dan awal kematian yang su'ul khatimah. Kematian itu pasti tidak pasti. Caranya ada 2. Kalau tidak su'ul khatimah, maka orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Aku mau pilih yang mana? Husnul atau su'ul? Insya Allah kita menginginkan kematian yang husnul khatimah. Beberapa tahun lalu sebelum saya keluar kata itu ditelepon oleh salah satu kawan kami. Ustaz, ini ada seorang laki-laki sudah membooking seorang perempuan untuk berzina di satu hotel. Dia booking satu kamar di lantai yang paling tinggi, kamarnya pun kamar yang paling pojok, supaya kemudian istilahnya praktek zina mereka tidak diketahui orang. Kurang lebih begitulah ya penafsirannya. Dia carikan lantai yang paling tinggi, kamarnya pun yang paling pojok, supaya kemudian tidak diketahui orang. Jadi dosa sejatinya urusan kita dengan siapa? Allah, betul ya? Dosa itu sejatinya urusan kita dengan Allah. Dan Allah memiliki sifat satu, menutupi. Tapi kalau kemudian dosanya ini tidak dikobati, belasan kali dia lakukan, puluhan kali dia lakukan dan belum bertobat, maka Allah akan cabut sifat satarnya. Maka dosa yang sejatinya urusan kita dengan Allah, maka kemudian dosa menjadi viral. Coba cek. Dosa kita dengan Allah kemudian tetangga jadi tahu. Urusan kita dengan Allah satu kampung jadi tahu. Urusan kita dengan Allah, urusan dosa kemudian orang satu provinsi, satu negara, bahkan satu dunia jadi tahu. Akhirnya yang viral itu bukan kebaikan, alhamdulillah yang viral itu adalah dosa. Saya katanya pernah dengar aja dari orang-orang yang bercerita, dari zaman yang cerita. Ada artis di Indonesia beberapa tahun lalu kemudian tersandung bahkan tersebar kasus video pornografinya. Itu bulan kasih dicek, itu terjadi pornonya itu, zinahnya itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Karena sejatinya orang yang berbuat dosa sekali 2 kali untuk masih tutup. Berarti kalau kemudian ada perzinahan yang sampai viral, berarti ini pelakunya bukan baru sekali 2 kali dicek, pasti sudah belasan bahkan puluhan kali. Maka berhati-hatilah dari dosa yang pernah kita lakukan, karena nanti akan diviralkan oleh Allah sampai kemudian akhir kematiannya adalah akhir kematian yang su'ul khatimah. Mohon maaf, kisahnya laki-laki tadi sebelum berzina itu memakan mengkonsumsi obat kuat. Mohon maaf, sudah bertelanjang siap berzina, kemudian asbabnya kena serangan jantung, meninggal ketika hendak berzina. Benar-benar kita bermohon kepada Allah, semoga dosa-dosa kita keluar dari masjid ini dihapuskan, dimaafkan dan digugurkan Allah semua. Berdemikian yang sama-sama hadir ke masjid ini,
memborong persoalan masing-masing di rumahnya, di pekerjaannya, di sosialnya, di bisnisnya. Insya Allah keluar dari masjid ini Allah berikan solusi dan jalan terbaik dari setiap masalah yang sedang dihadapinya. Pun demikian di antara kita barangkali yang terus berdoa mohon kebaikan urusan dunia dan akhirat. Insya Allah keluar dari masjid ini Allah kabulkan dari setiap doa dan hajat baik kita di hadapan Allah. Karena Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Ini konsep doa. Betul demikian. Barangkali di antara kita masih ada yang sakit, ada yang sehat. Semoga yang sakit menjadi sebab digugurkan dosa-dosanya dan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang malam ini diberikan nikmat sehat, semoga nikmat sehat ini menjadi sebab kita lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada puncak syukur seorang manusia justru ketika dia diberikan nikmat bertambah pula ketaatannya kepada Allah. Hati-hati hadirin. Ada orang yang bertambah nikmat kedudukan, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat dunia, tapi ternyata tidak menyebabkan dia lebih dekat dan taat kepada Allah. Hati-hati, itu jangan-jangan bukan nikmat yang datang dari Allah, tapi itu yang disebut dengan istidraj, sesuatu yang datang dari syaitan Allah. Maka nikmat Allah yang benar dalam konteks syukur itu berapa kecil dan berapa besar nikmat yang Allah titipkan dalam hidup kita harus menjadi kita lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya siapapun di sini yang memiliki jabatan dan kedudukan, kemudian menjadikan jabatan kedudukan itu lebih dekat dan taat, itu bersyukur. Kemudian ada yang diberikan harta, diberikan ilmu dan sebagainya, dan menyebabkan itu lebih dekat dan taat kepada Allah, itulah konteks syukur yang sesungguhnya. Maka mudah-mudahan sehat kita dengan hadir halal di halal ini bagian cara mengekspresikan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu demikian di antara kita barangkali ada yang masih dililit urusan hutang piutang. Insya Allah keluar dari masjid ini Allah lunaskan dari hutang piutangnya. Insya Allah. Kalau artinya hutang piutang itu selalu paling subuh dengan komunitas saudara-saudara kita dari Mina sama pas anginnya hutangnya ini paling kencang. Kemarin di BIC juga demikian, beberapa hari lalu di Bandung juga demikian. Ternyata di Nurul Ikhwan ini mengindikasikan jemaahnya sedang banyak. Itu yang jawabnya. Hadirin, hutang 100 juta dengan 100 ribu itu bagaimana sih? 100 juta ya. Kalau untuk mudah bayar, kira-kira mudah bayar yang 100 ribu atau yang 100 juta? 100 ribu. Tapi ada nggak saudara, kerabat, atau mungkin diri kita hutangnya 100 ribu 2 tahun nggak lunas? Ada? Pertama nggak niat bayar, yang kedua kok nggak nolong. Kami punya jemaah di Bandung. Beberapa tahun lalu dia punya hutang 4,sekian M, hampir setengah M. Dengan izin dan pertolongan Allah 4 bulan lunas selesai. Ternyata kuncinya adalah bagaimana hadir pertolongan Allah. Karena buat Allah berapa puluh rupiah yang kemudian dihadirkan dalam nominal hutang itu, kalau Allah menolong besar kecil. Maka mudah-mudahan hadir kita di halal ini itu menjadi sebab Allah menghadirkan pertolongannya untuk kita semua. Sehingga siapapun di sini punya hutang, hutangnya dilunaskan ya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita terlibat dalam pada kebangsaan kita semua ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada para keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'in, hingga pada kita semua selaku umatnya, insyaallah kita senantiasa dalam ketaatan dan kepatuhan pada jalan yang nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang semangat yang saya muliakan guru kami Ustaz Zaidi, masya Allah. Dengan izin Allah saya baru bertemu hari ini. Nama beliau sudah saya sering dengar. Ya, kalau mengisi pengajian di rumahnya Pak Suryana itu Ustaz, ya. Ada di sini kajian tafsir, siapa Ustaz Zaidi? Di mana? Di Aksi Anur. Sering, masya Allah, saya sering dengar nama beliau. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada halayak dan umat bermanfaat dan membawa keberkahan. Beliau diberikan kesehatan lahir dan batinnya dan menjadikan hidupnya menjadi semakin bermanfaat dan berkah. Dan juga bermanfaat semua kita di sekitar sini. Karena
selama ada orang soleh dan para orang yang berilmu, hadirin rawat dan jaga. Karena itu yang akan menjadikan pagar, karena itu yang akan menjadikan akar, karena itu yang akan menjadikan satu tatanan dalam satu masyarakat. Selama ada orang-orang soleh yang senantiasa mengingatkan, insyaallah kita akan senantiasa minimal hadirnya musibah dan bencana. Sebelum saya lanjut membahas sedikit di sini, saya sebenarnya tidak punya banyak kapasitas ketika harus sharing tentang hal bihalal. Tetapi ini perlu kita sampaikan supaya ada makna yang lebih dalam ketika memaknai hal bihalal. Tapi ingin bertanya dulu, ini kita sampai jam berapa? 21:15. Baik, di jam saya 24:01. Berarti 30 menit. 34 menit lagi ya. Hadirin, kalau sudah 21:15 kacung aja semua. Selesai. Saya langsung closing kok, tenang aja ya, jangan usah khawatir. Ya, saya nggak pernah tersinggung ya, saya senang lah. Kalau pengajian lebih cepat, senang. Yang bebannya kan terlalu banyak. Nah, baik, kita sepakati sampai 21:15. Di handphone saya 21:41. Pak, 20:41. Berarti 34 menit tadi. Baik, nanti kalau sudah 21:15 dari MC tadi maupun hadirin Ustaz selesai ya. Oke. Kami kita tadi berapa persen kata-kata di sini rata-rata dalam bekerja ya. Mudah-mudahan yang bekerja diberikan keberkahan dari Ustaz ini ya. Hadirin, halal bihalal ini bukan istilah yang kemudian kita temukan di hadis. Ini bukan istilah yang akan kita ketemukan di Quran. Secara makna dan juga konsep halal bihalal. Halal bihalal sesuatu yang digagas istilahnya. Istilahnya itu apa namanya? Istilah yang digagas dan dihadirkan oleh orang tua kita dulu, oleh para ulama kita dulu di Indonesia. Muncul istilah halal bihalal. Jadi silakan itu cek di hadis manapun, itu tidak akan ketemu tulisan halal bihalal. Begitu pun di Quran. Tapi mungkin kalau kata halalnya ada. Ya, tapi kalau halal bihalal itu tidak ketemu di hadis, tidak ketemu juga di ayat. Karena ternyata halal bihalal ini digagas oleh orang tua kita dulu. Ini yang masya Allah kekaguman kami kepada orang tua kita dulu itu suka menyederhanakan bagaimana konsep yang dibawa di timur tengah itu sebagai sumber bagaimana peradaban Islam itu hadir sehingga masuk ke Indonesia ini lebih mudah dan ringan. Kenapa? Karena di Indonesia kultur, budaya dan bahasanya sangat beragam. Sedikit mudah. Saya dulu ingat kata orang tua. Nah, kalau hidup ini kemudian mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, laksanakan 40 malam jangan terlewat. Maksudnya sholat malam 40 malam jangan terlewat. Di rumah kita kenapa harus 40 malam? Kenapa nggak bisa dikasih 3 malam aja gitu? Biar cepat suksesnya. Gitu ya, biar cepat bahagianya. Setelah begitu mondok, ngaji, mempelajari ayat, hadis dan sebagainya, kita ketemu. Ada yang habisnya. Ada kemudian syarat-syarat itu dibangunkan. Bahwa konsep 40 itu tuh ternyata itu maksudnya. Ternyata cuma dulu orang itu cuma bilangnya sudah 40 malam pun jangan lewatkan sholat malam. Itu saja. Nah, itulah kemudian ulama kita di Indonesia menghadirkan bagaimana istilah halal tadi. Beda dengan misalnya bagaimana kata Masya Allah ulama-ulama kita itu hadirin sedikit cerita. Di Tunisia, khususnya di kota Fes, itu ada seorang perempuan bernama Fatimah binti Muhammad Al-Fihri. Beliau menggagas awalnya di sebuah tempat itu madrasah, tempat anak-anak ngaji yang kemudian ternyata di situ lahir universitas pertama di dunia. Ternyata universitas pertama di dunia itu bukan Al-Azhar, bukan Harvard, bukan Oxford, bukan. Tapi ternyata satu universitas di Tunisia itu, yang salah satu murid pertamanya dari Ibnu Khaldun. Salah satu murid pertamanya dari Ibnu Khaldun. Pernah dengar Ibnu Khaldun ya? Bahkan di Bogor pun ada salah satu universitas namanya Universitas Ibnu Khaldun. Bahkan Osmetus yang kedua pun sempat belajar dengan di tempat itu. Masya Allah. Ya. Kemudian kalau kita kemudian tadi menghadirkan mana-mana tadi, apa kemudian esensi dan makna dari halal bihalal itu? Di Indonesia, ketika muncul istilah halal bihalal itu, maka cara aktivitas yang terjadi biasanya setelah apa?
Idul Fitri, betul ya? Dan kita tidak menemukan istilah halal bihalal cek ke negara tetangga itu tidak ada. Itu cek ke Malaysia, ke Singapura, bahkan ke negara-negara yang berbahasa Arab sekalipun tidak ada halal bihalal. Ini yang ada di Indonesia dan di Indonesia. Ada istilahnya halal bihalal. Baik, jadi halal bihalal itu hanya apa? Istilah yang di dalamnya orang kemudian berkumpul, betul ya? Orang kemudian berkumpul, atau bahasa kitanya dengan sebutan silaturahmi atau silaturahim. Tadi, jarang-jarang kita bisa kumpul-kumpul kayak begini. Ada aktivitas kerja, sibuk, beda jam kerja dan sebagainya. Maka menutup halal bihalal yang kemudian bisa berkumpul, bisa yang bertatap. Kemudian ada yang bersebelahan hidupnya. Begitu nanya, Bapak dari mana? Loh, saya ini sebelahan dengan Bapak. Saking jarang ketemu kemudian tidak paham. Ternyata yang ngobrol sebelahnya itu adalah persebelahan. Itulah kemudian adanya halal bihalal. Untuk kemudian saling mengecek lagi. Oh ini ya, warga RT 13 yang masuk ke situ. Itulah adalah. Kemudian di dalamnya ada apa lagi? Betul. Ada makanannya. Tapi pernah halal bihalal gitu ya. Tapi bukan itu yang pertama. Ketiga, halal bihalal itu bukan di dalamnya ada doa-doa kayak. Kemudian ada tausiah, ada ini yang penting lagi. Dan ada sebuah amalan yang akan kita bahas. Dan ini tidak pernah terlepas kenapa akhirnya orang tua kita dulu menggagas istilah halal bihalal. Sebelum saya menyebutkan amalan apa yang paling populer itu kayak konteks halal bihalal. Maka izinkan, izinkan. Muncul kata halal. Kata halal pertama itu muncul di Quran Surah Al-Baqarah ayat 162. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kadang kata halalnya kita ulangi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Izin menjelaskan. Karena indahnya Quran berbeda sebagai mukjizat dengan kata-kata di dunia Quran. Seindah apapun bahasa itu, maka tidak akan pernah kita menemukan bahasa seindah itu. Ada dalam bahasa Quran itu, dalam bahasa Arab itu ada istilah harful makna, ada yang disebut dengan harful makna. Misal, mohon maaf, kalau dalam bahasa Indonesia huruf A bertemu huruf P bertemu huruf A jadi apa? Apa? Ya apa? Nah, tulisannya jadi apa? Tapi kalau huruf kita pisah satu persatu, A, P, A, apa digabung? Ada maknanya nggak? Itulah huruf-huruf di luar bahasa. Tapi Quran sebagai mukjizat, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran maka kecuali di dalamnya berlaku harful makna. Maka alifnya, ba-nya, ta-nya, sa-nya, fathahnya, kasrahnya, dhammahnya, bahkan sukunnya, semua di Quran itu memiliki makna. Maka untuk menghilangkan saja satu harokat di dalam Quran, sesungguhnya sedang mengubah makna yang dalam di dalamnya. Menggeser saja harokat di dalam Quran, maka sesungguhnya sedang menghapus bagaimana makna yang tersurat di dalam ayat tersebut. Maka inilah mukjizatnya Quran, bahwa setiap huruf, bukan saja kalimat, setiap huruf bahkan harokat itu ada makna yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Maka izin menjelaskan yang kedua, ya ayyuhan nas, dibuka dengan ya harfun nida, terdiri dari ya ayyuha litauhid penguat, kemudian muncul kata anas, yang diserunya itu adalah manusia. Maka hitobnya kalau ya ayyuhan nas itu, maka berlaku seruan ini buat semua manusia tanpa sekat akhir. Jadi kalau ada ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas, maka seruan itu Allah ingin memberlakukan buat siapa? Buat semua manusia.
tanpa ada persoalan dan perbedaan serta keimanan dan akidah. Tapi kalau ada seruan yang khusus, maka nanti khitabnya itu berbeda, seruannya itu berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu. Misal kayak perintah puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Berarti puasa itu dikerjakan untuk mereka yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Maka siapapun yang tidak memiliki keimanan di dalam hatinya, sedahsyat apapun puasa, mereka tidak pernah kabita. Bahkan Allah menyengaja, siang-siang mereka merokok, siang-siang kemudian makan minum dengan sengaja lewat di tangan jalan sementara orang kebanyakan sedang berpuasa. Maka hadirin, ya ayuhan nasibnya, khitabnya, peruntukannya itu adalah untuk manusia selalu. Manusia kita sebutkan dalam Quran dengan maragam, satu an-nas, manusia selalu, kedua ins itu apa lembut. Makanya lihat redaksi di Quran, wa ma khalaqul jinna wal ins. Ya ma'syarul jinna wal ins. Makanya kita sebut jin itu makhluk. Ustaz, saya kemarin lihat jin, gak usah percaya. Orang halus kok. Kenapa Allah hadirkan makna ins, artinya sebagai manusia itu lembut? Hadirin, kalau antum sholat, baca Quran, ibadah, puasa, sedekah, zakat, tapi tidak mengubah hati menjadi lembut, perilaku menjadi lembut, ada yang salah dalam ibadah yang dikerjakan. Maka diingatkan dengan kata ins. Insan yang ketiga, insan itu apa? Aktivitas. Maka manusia itu fitrahnya punya aktivitas. Coba dicek episode COVID 2-3 tahun yang lalu. Kemana-mana susah, dia kudu di balkon. Kesini susah, kesini susah. Stres kira-kira. Stres. Ke masjid aja sulit gitu ya. Akhirnya jadi jarak dan sebagainya. Ya. Karena manusia itu insan, beraktivitas. Maka kalau ada yang mengatakan dirinya manusia, tapi kerjaannya tidur terus, diam aja. Lalu kemudian nanti uang jatuh dari langit kan gitu ya. Cek, ente ini manusia apa bukan? Tanya. Karena manusia sesungguhnya itu insan, beraktivitas. Manusia disebut dengan Bani Adam. Bani Adam itu ya kita keturunan Nabi Adam. Dan yang kelima, Bashar. Apa itu Bashar? Kesimpulannya. Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan dikumandangkan, hati kita suka refleks bilang alhamdulillah. Betul ya, Bu? Kalau kedengaran azan dari masjid ini kita bilang apa? Alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, kita langsung buka atau masih diam? Itu masalahnya. Begitu hayya sholat, alhamdulillah, ya beres anau gitu ya. Basya, keseimbangan. Satu sisi ada bisikan dari malaikat yang disebutkan di Quran, kata malaikat sebanyak 88 kali. Ketika kemudian antum menunda sholat, itu bisikan dari setan yang disebutkan setan di Quran itu sebanyak 88 kali. Malaikat ini mengajak mana ketakwaan yang disebutkan kata-kata di Quran itu sebanyak 115 kali. Setan ini mengajak kepada fujur atau nafsu. Nafsu disebutkan di Quran itu sebanyak 115 kali. Makanya manusia disebut dengan basyar keseimbangan. Makanya kalau ada burhan itu menuju kebaikan pertama dalam hati kita. Cepat laksanakan itu, tunda berikutnya setan yang ngomong. Sedangkan jangan yang langsung sedangkan yang bilang jangan. Karena kalau besok saat tunda, sudah. Nanti Jumat besok saya mau keluarin sedekah yang warna itu Soekarno Hatta. Oh banyak ditunda, dipikir. Nanti yang keluar hanya warna ungu. Ya kan? So pas mau keluarnya, aduh nanti ini bensin. Terus anak-anak suka minta kalau pulang kerja itu ingin jajan. Aduh ditariknya yang warna biru. Pas yang warna biru, nanti istri juga suka minta jajan. Wah masukin lagi. Akhirnya yang keluar warna apa? Di sini warna apa? Hijau atau abu? Nanti saya cek ke bendahara DKM sini ya. Apa itu papak? Nah, itu papak. Aja sini. Kita ya. Sampai mana tadi? Anas sebenarnya. Manusia secara umum. Ketika Allah menurut manusia secara umum, itu apa redaksi berikutnya dulu? Kalau bahasa terjemahan umumnya kul itu artinya apa? Ya,
ditafsirkan dengan definisi kulu itu bukan sekedar makan, tapi kulu itu maknanya apa? Beraktivitaslah. Kulu itu apa? Berkegiatanlah. Kulu, apa itu kulu? Bekerjalah, berdaganglah, berbisnislah, berusahalah, berkomunitaslah, berorganisasilah. Gitu ya? Kulu itu. Mimma, dari sebagian karunia yang ada di muka bumi, Masya Allah. Betapa indahnya ayat tersebut dihadirkan dengan kata mimma. Karena kalau mimma tanpa mimma saja berarti harus semuanya. Berarti kita harus mengaitkan diri itu semuanya. Berarti akan mendorong kita untuk menjadi orang yang salah. Alhamdulillahnya dihadirkan kata min. Berarti tabai. Artinya sebagian saja, sudah sebagian saja. Kata orang sudah mau dirauh musik. Bisa nggak dirauh musik? Itu salah begitu. Jangan. Ditambahin sebagian saja sudah. Fil'at yang ada di muka bumi ini, apa syaratnya? Halal. Itu syaratnya halal. Antum bekerja, berbisnis, berdagang, beraktivitas, makan, apapun itu syarat dasarnya harus halal. Kenapa? Halal itu kan dari halal yang itu. Apa itu halal yang itu? Sesuatu yang sudah terurai, sesuatu yang sudah kelar, sesuatu yang sudah clear, sesuatu yang sudah selesai tanpa ada masalah. Maka siapapun yang berikhtiar dengan cara yang halal, dengan sistem yang halal, dengan tujuan yang halal, maka akan menemukan keberkahan dan kebaikan di dalam hidupnya. Lihat redaksi kalimat berikutnya, ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka bukan saja halal, tapi akan thayyib. Artinya thayyib di situ akan dibaguskan, bukan saja fisiknya, bukan saja hartanya, tapi pula akan dibaguskan apa? Keberkahan di dalamnya. Kalau begitu, halal itu mahal atau murah? Halal itu mahal hadirin. Karena konsep halal itu akan membereskan dari setiap persoalan. Ya, orang Arab suka bilang bakhilul muskilah. Ibu pernah menjahit, Bu? Kalau ibu lagi menjahit, benangnya kusut. Kira-kira menjahitnya bisa benar atau enggak? Bisa beres atau enggak kira-kira kalau benangnya kusut? Tidak, Bu. Yang ada dalam pikiran kita itu jadi pasiun, ya. Ketika benangnya kusut, masih pasiun. Tapi ketika benangnya sudah terurai lurus, maka masdarnya tadi disebut halal. Berarti sudah terurai dari masalah. Kalau begitu kita sekarang menemukan satu makna dulu. Jadi halal lebih halal. Jadi halal yang pertama itu apa maknanya? Segala sesuatu yang sudah terurai, terbebas dari apa? Masalah. Jadi kata halal yang pertama di mana halal itu berarti sudah terberes, sudah terurai dari apa? Masalah. Ini halal yang pertama. Ya, kita temukan tadi di mana? Ayatnya itu di surat Al-Baqarah 168. Ya. Itu pun nanti bisa dibahas sebagai konsep rezeki secara umum. Artinya hadirin, kalau khitabnya ya ayuhan nas, maka itu berlaku semua manusia. Berarti kalau kita membangun negeri, membangun bangsa Indonesia yang kita cintai ini, maka tidak perlu membedakan persoalan sikap akidah. Silakan. Di Indonesia itu ada yang Islam ataupun non-Muslim, kalau tujuan untuk membangun negeri sama-sama. Begitu kan antum berdagang, bermuamalah, boleh nggak kemudian bertransaksi jual beli dengan yang mereka non-Muslim? Boleh. Rasulullah juga banyak pernah kan bertransaksi dengan Yahudi, dengan Nasoro, ya dengan Majusi. Banyak kita temukan di sirah bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan non-Muslim. Tapi nanti urusan tertentu itu ada aturannya. Ya, ayyuhalladzina amanu. Baik, satu sisi baik. Halal. Apa itu tadi halal? Terbebas terurainya dari satu masalah. Nah ini ya, jadi kan ada pemaknaan. Yang sampai kemudian kemana ini? Kalau di halal, tiap kali pun tahu kalau di halal. Dari mulai teman SD, SMP, SMA, sama hobi, pecinta hobi, Mario terus kalau di halal. Tiap kali halal di halal, alhamdulillah Ustaz nyawalan, nyawalan. Saking seringnya halal di halal, kita negara hari Syawal, kita lewat.
Makanya enak sekapin 20 genap syawal. Bisa lah kalau yang belum syawal untuk menghantarkan 6 hari syawal. Sudah habis. Kecuali aku sudah setengahnya masih bisa. Karena terakhir syawal itu hari Kamis insyaallah. Tapi kalau yang sudah 4 hari bisa tuh 2 hari di koron ya. Nah, begitu. Jadi hadirin, halal bihalal yang pertama adalah apa tadi? Terbebasnya seseorang dari masalah. Kemudian muncul kata bi. Betul ya? Muncul kata bi. Mengingat istilah yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Hisham al-Ansari. Dalam salah satu kitab disebutkan makna bi itu setidaknya ada 14 makna yang kita temukan. 14 makna. Masya Allah, kata bi saja. Bi pertama yang disebutkan al-insaf. Ada yang menyebutkan sahabat. Ada yang menyebutkan kemudian al-hadab. Misal al-insaf yang melekat. Makanya Arab kemudian kalau nyebut kuen itu lisop ya, satu ya, lisop. Lisop itu artinya kuen, ya kan? Kemudian sahabat, besi itu disebut apa? Sahabat kan? Pak, kalau disebut sahabat itu dekat apa jauh? Nah, dia itu sahabat aku loh. Berarti dia itu dekat apa jauh? Gak mungkin kan? Aku nyebut dia itu sahabat aku. Kamu dekat ya? Enggak. Mungkin kan? Masa ada yang nyebut sahabat tapi berjauhan? Ya kan? Nah, artinya di sahabat itu apa? Yang berdekatan. Kemudian di hadap atau di hadap itu gimana hadap? Dan ini pun sekarang sudah di bahasa Indonesia. Kita ini sekarang sedang namanya berhadapan. Berarti gimana maksudnya begini? Halal bi. Ada pesan yang begitu dalam di dalamnya. Ingin seakan-akan orang tua kita ingin menyebutkan kayak begini. Hei, namanya manusia disebutkan anas. Berarti kan kalau kita akan paham semuanya dalam konteks di ayat maupun di hadis, kalau muncul kata anas, maka itu menunjukkan sifat manusia sosial sebagai makhluk sosial. Berarti kalau makhluk sosial itu berinteraksi tidak? Berhubungan tidak? Ketika berinteraksi dan berhubungan itu, apakah selamanya kita lurus? Apakah selamanya baik-baik? Adakah persoalan? Adakah salah paham? Adakah selisih pendapat? Boleh. Ustaz, boleh nggak kita selisih pendapat? Boleh. Berbeda pendapat? Boleh. Boleh nggak Ustaz kita beda pilihan? Boleh. Atau memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, silakan. Yang tidak boleh itu berbeda sikap. Hanya gara-gara beda pilihan, pengarium, kita nomor 4, kita kan nomor 5, pengarium lah dia. Nomor 4 lah itu, nomor 7 berarti itu. Ternyata ketika dibahas dengan kata anas sebagai makhluk sosial, berarti akan ada persinggungan, betul ya? Akan ada salah paham, akan ada friks, akan ada ya mungkin sampai mengarah kepada permusuhan gitu ya. Maka dihadirkan makna halal bi berarti begini. Ada pesan dari orang tua kita bahwa ternyata ketika disebutkan halal bihalal itu, hei manusia sebagai makhluk sosial, ada perbedaan, ada selisih, ada krips dan sebagainya, maka selesaikanlah. Pesan halal bihalal itu sama dengan selesaikanlah urusanmu yang belum selesai. Dengan siapa? Kan itu artinya dengan juga ya. Bil boy, berarti dengan gaib, istilahnya bil kita, punya kita bisa gitu ya. Berarti halal bihalal itu artinya apa? Hei kalian manusia, selesaikanlah urusan-urusan. Tadi binya makna apa? Maknanya lilsaf. Artinya dengan siapa? Dengan yang rekat dengan kehidupan kau. Di sahabat berarti dengan yang dekat dengan kehidupan kau. Lil hadap berarti dengan orang yang sering berhadapan dengan kau. Sekarang maaf nanya, suami rekat dan dekatnya dengan siapa? Istri, betul. Istri siapa? Istri suaminya, tuh kan? Tolong jawabannya. Istri siapa? Istri kita. Ya, ibu dekatnya dengan siapa? Suami siapa bu? Suami sendirinya. Betul kan? Seorang suami itu rekat dekatnya dengan suami. Orang tua itu dekat rekatnya dengan siapa?
Loh, kalau ini rumah Bapak, di sini ada rumah tetangganya, berarti dekat ini dengan siapa? Tetangga. Kalau di perusahaan, itu ada pimpinan, ada bawahan. Berarti sunnatullahnya, fitrahnya manusia, hadirnya masalah dalam kehidupan itu bukan orang yang jauh. Sunnatullahnya kita punya masalah dengan orang jauh, dengan orang dekat. So, cek. Ya, Pak, mohon maaf. Banyak orang yang berprestasi di perusahaannya, gemilang kemudian di usaha dan bisnisnya, tapi urusan rumah tangganya berantakan. Ada yang begitu? Ada. Mungkin di sini pun ada yang hadir. Ya. Bahkan ada orang yang sukses di rumah tangganya, tapi di pekerjaan juga ada masalah. Berarti kita paham sekarang bahwa masalah yang hadir dalam hidup kita itu berkait erat dengan orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Ini satu. Kalau antum tidak punya kerabat, teman orang Papua, ada mungkin antum punya masalah dengan orang Papua, betul nggak? Kalau antum tidak punya kerabat dekat dengan orang Madura, mungkin antum punya masalah dengan orang Madura. Tidak mungkin. Berarti kerap terjadi masalah suami biasanya dengan siapa? Orang tua punya masalah dengan siapa? Anak. Kita hidup bertetangga, mungkin juga ada perbedaan pendapat, bahkan sudah bertahun-tahun gak saling tegur sapa dengan siapa? Tetangga. Maka hal bihal ini menghadirkan pesan, hei manusia, bereskan masalahmu yang belum selesai dengan siapa? Dengan yang dekat dan rekat dalam kehidupan kau itu. Berarti suami dengan istri, orang tua dengan anak, tetangga dengan tetangga, pimpinan dengan bawahan, RT berarti dengan siapa? Warga. Kan ada juga mungkin keputusan RT warganya tidak setuju, atau akhirnya RT terpaksa memberikan keputusan karena desakan warga. Nah, mulai ya. Bukan itu halal bihalal ya. Ya, yang penting beres halal bihalal clear. Setuju nggak? Itu sudah. Nah, tapi saya mau nanya dulu, mau nggak masalahnya selesai? Mau nggak masalahnya clear? Dengan orang yang pernah berbuat jahat sekalipun dalam hidup kita, termasuk orang yang pernah jahat, zalim dalam kehidupan kita, mau nggak selesai? Harus tahu. Kenapa? Mohon maaf. Ada orang yang judulnya halal bihalal. Setiap ketemu wajahnya nangis. Mohon maaf ya, lahir dan batin. Nah hatinya nggak mulai karena halal bihalal nanti RT yang itu sesamanya orang Indonesia. Ternyata dia halal bihalalnya karena terpaksa panggilan dari RT kan. Terus sudah bilang halal bihalalnya. Loh, tak selesai kalau itu. Lalu ngapain halal bihalal setiap hari itu? Ketemu ini, ketemu itu. Kalau ternyata masalahnya tidak selesai, berarti sekarang malam ini insya Allah Nawali ini kita ingin menyelesaikan masalah hubungan kita sesama manusia yang belum selesai. Karena masalah dengan manusia yang belum selesai akan menyebabkan satu doa belum dikabul, kemudian amal belum diterima. Baik. Sekarang sebelum dilanjutkan apa amalnya itu, sekarang gini dulu, simulasi dulu sebentar. Antum coba cek sekarang aja minta sama Allah, ya Allah, siapa nih kira-kira kalau orang atau nama ini muncul atau lewat ke pikiran kita, tiba-tiba kita kena serangan jantung. Maksudnya gitu, kalau ingat wajah itu, kalau ingat nama itu, atau tiba-tiba kemudian Ustaz, kenapa Bapak jadi gitu ya? Kenapa ini jadi vertigo? Kenapa? Saya ingat orang itu. Emang kenapa orang itu pernah memfitnah saya, Ustaz? Pernah menyakiti saya? Pernah nipu? Pernah menghancurkan, mendeskripsikan kami sekeluarga? Gara-gara bisa orang itu. Sih nggak mau ketemu Pak RT, kenapa? Pak RT nggak adil. Bukan Pak RT. Ini Pak RT di sini. Insya Allah kalau RT ini ahli masjid, insya Allah bisa adil, insya Allah. Ya. Kalau belum adil,
sebagai makmumnya belum jadi makmum ya. Nanti itu enak. Ya. Lanjut sama mana tadi? RT maaf ya. Baik. Sampai mana? Kita ingin menyelesaikan. Kalau begitu Ustaz, apa amalannya? Ya. Nah, ini kuncinya. Ini kunci alam hadirin. Kalau antum ingat nama orang tadi, wajah tadi muncul, tiba-tiba vertigo, tiba-tiba migrain, tiba-tiba sesak di dada, berarti masih ada dendam di hati. Kalau masih ada dendam di hati, berarti masih ada percik api tidak? Percik api itu dari mana datangnya? Dari mana? Setan apa malaikat? Setan. Percik api itu kecil apa besar? Tapi kalau dibiarkan, satu bangunan bisa hancur gak? Loh, jangan main-main dengan api. Percik api setitik pun dibiarkan bisa membakar satu gedung yang besar sekalipun. Berarti Ustaz, saya selama ini dendam terus ya? Pasti hidupnya gak pernah bahagia. Saking gak bahagianya, senyum kasih sama ibu susah. Assalamualaikum, salam. Ini baru bawa jawab nanya. Ini apa sebenarnya? Saking banyaknya masalah yang dipandang dan ternyata masih ada. Dari mana? Masalahnya dari kapan? Sudah 15 tahun yang lalu, sekarang 15 tahun yang lalu kejadian. Tapi dendamnya masih ada. Berarti belum. Sudah selesai belum? Belum selesai. Padahal tiap tahun halal. Tiap tahun ketemu. Mohon maaf lahir dan oke. Jadi kalau ada nama yang masih muncul dan membuat hati kita getek, membuat hati kita menjadi sesak, berarti itu pertanda antum masih ada dendam kepada orang itu. Lalu apa amalan yang paling pokok? Yaitu satu kata kunci: memaafkan. Apa Pak? Apa Bu? Siap memaafkan orang yang pernah zalim kepada kita. Siap memaafkan orang yang pernah berbuat salah pada kita. Siap memaafkan orang yang pernah nipu. Ustaz, hutangnya 100 juta. Masa saya harus maafkan? Maafkan saja Bu, urusan hutang lagi. Betul. Hutang kan ada aturannya. Tapi urusan memaafkan dahulukan. Karena itu urusan akal dulu. Itu urusan amalan hati. Hadirin, para ulama banyak menyebutkan, banyak orang yang tak kunjung bahagia, tidak menemukan ketenangan di dalam hidupnya karena ternyata masih tersimpan percik api dendam alias tidak mau memaafkan kesalahan orang. Loh, Ustaz yang punya hutangnya 100 juta. Mana apa? Saya nanya. Bapak dulu punya 100 juta. Dari kerja, dari ikhtiar atau dari Allah? Halo? Dari kerja atau dari Allah? Hah? Allah. Dari proyek berat, dari berapa pagi pulang malam atau dari Allah untuk yang 100 juta? Dari siapa Bu? Allah. Tidak ada spesial pun yang kemudian kita buatkan. Kita hanya bergerak saja kok. Kita hanya ikhtiar saja. Rezeki itu yang sudah ditakar oleh Allah 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi beserta isinya. Sudah ditakar dan tidak akan pernah. Kenapa kita masih gelisah dan berusaha rezeki? Yang belum pasti itu bapak itu kalau besok bisa mati mau bawa bekal apa? Hadirin, rezeki itu sesuatu yang sudah ditakar. Dulu punya 100 juta itu dari kerja kita atau dari Allah? Sepakat ya? Dari siapa? Rezeki itu dari Allah. Kemudian boleh nggak Allah ngambil lagi rezekinya? Nah, sebab orang itu datang dalam hidup kita nipu. Padahal yang nipu itu sahabat kita, yang nipu itu besti kita punya. Kata dia yang bikin hadir masalah itu bukan orang jauh, tapi orang dekat. Nipu 100 juta loh. Dulu aja 100 juta itu datangnya dari siapa?
Lalu kalau Allah manggil lagi boleh nggak? Nah, kenapa protes? Tapi kan pakai apa? Tapi dia memfitnah dia. Siapa yang enak difitnah? Siapa yang nyaman dihina? Siapa yang kemudian hatinya akan legowo kalau kemudian dicibir dan sebagainya? Ya sebagai manusia biasa ada rasa sakit. Sakitnya di mana? Tapi ada satu kunci amalan yang kemudian dihadirkan Tuhan dan ternyata menyelesaikan semua persoalan tadi. Apa tadi kata kuncinya? Yuk kita turunkan. Al-Imran 134 mengatakan 133. Alhamdulillah masyaallah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ada dua hal yang harus nanti disegerakan dalam hidup kita. Jangan banyak menyegerakan kecuali dua hal ini. Satu, menyegerakan dalam urusan meminta ampun kepada Allah. Kayak teman sekolah. Ada jaminan besok masih hidup? Tidak ada, sudah obat yang ditunda-tunda segerakan. Yang kedua, wajahnya urusan jalan menuju surga. Nah, datang ke pengajian ini urusan surga bukan? Segerakan. Datang ke masjid sholat itu urusan surga bukan? Segerakan, yang ditunda-tunda. Amalannya disertakan di ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Mereka yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin, jangan nunggu kaya baru antum sedekah. Bersedekahlah antum akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak itu yang biasa yang terbaik. Infak itu yang terbaik. Oke, DKM catat Jumat besok dicek. Ya. Masih warna abu atau sudah berubah jadi Soekarno-Hatta? Ya. Kalau sudah berubah jadi Soekarno-Hatta berarti Masya Allah. Warga Nurul Iman, Nurul Iman mengamalkan infak yang terbaik. Ya kan, nominal rupiah tertinggi berapa? Nah, berarti yang terbaik itu adalah itu. Ustaz, saya abu-abu tapi sangat kok. Nah, boleh. Ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Dua, wal kadhibina ghaib. Mengendalikan emosi ibarat dari kajian manajemen anger. Memanage kemarahan. Kita bisa emosi? Sangat bisa. Bisa kita marah. Nah, perintah Al-Qur'annya apa? Kendalikan emosi. Yang ketiga, wal-'afina 'anil-nas. Apa itu wal-'afina 'anil-nas? Memaafkan kesalahan orang yang pernah berbuat salah dalam hidup kita. Tuh. Ternyata memaafkan itu perintah siapa? Tuh. Maka maafkanlah, hatimu akan dilapangkan oleh Allah. Maafkanlah, hatimu akan dibahagiakan oleh Allah. Sudah ya? Loh, itu sudah 18. Belum sakinah, belum. Saya curiga dari tadi kok ada yang ngacung ini. Sengaja sih, Pak. Sengaja ya, saya maafkan. Baik, terakhir ya, sebagai penutup. Biar kita nggak terlalu pengalaman. Baik. Satu ayat tadi ya. Kenapa kita harus memaafkan? Karena perintah Allah. Berarti kita memaafkan niatnya harus karena Allah, bukan karena halal bihalal. Kenapa memaafkan? Pasal halal bihalal. Bukan. Kita memaafkan karena bukan momentum halal bihalal, tapi kita memaafkan karena Allah. Siap Bu? Saya tanya ibu dulu. Bu, siap memaafkan karena Allah? Pak, siap memaafkan karena Allah? Nanti caranya begini. Nanti kalau sholat malam atau beres sholat, mohon sama Allah ya Rabb, kira-kira hati ini masih punya dendam nggak ya sama seseorang? Berikan isyarat itu ya Allah. Mungkin dihadirkan wajahnya, mungkin dihadirkan namanya gitu ya, ujung-ujung lah gitu ya, bahasa kita tiba-tiba hadir gitu wajahnya. Nasi itu lagi berdoa, ya Allah, hadirkan kira-kira yang hati masih ada dendam kepada siapa? Tiba-tiba muncul wajah suaminya. Astagfirullah, kenapa suami saya muncul? Berdoa lagi, dia sholat lagi 2 rakaat, dia berdoa lagi, ya Allah, kira-kira hati ini masih dendam kepada siapa? Muncul berdoanya, suami dia sudah berdoa, suami lagi saya.
10 kali yang muncul aja, berarti ibu ada masalah dengan suami yang belum. Yes. Paham maksudnya ya? Kalau bapak-bapak tiba-tiba yang munculkan wajah Pak RT, curhat orang-orangnya ke istrinya, karena kayak papa yang dihadirkan oleh Pak RT, ya kan aku gak apa-apa sama bayar iuran. Ya gerak pulang. Oh, pantesan Pak RT dalam pamit besok ada, ya gitu aja. Karena sama bayar iuran dulu. Selama hati ini mau tetap menjaga hubungannya dengan Allah, sakinah. Ya. Terus gimana teknis berikutnya Ustaz? Setelah hadir wajah itu, setelah hadir nama itu, minta sama Allah, ya Allah, mulai detik ini, Bismillah, karenamu ya Allah, saya maafkan kesalahan orang itu. Walaupun dia pernah memfitnah saya, pernah menyakiti saya, pernah menipu saya, ya Allah, mulai detik ini, saya memaafkannya karena Engkau ya Allah. Insya Allah Pak Bu, tidak perlu menunggu lama. Setelah itu ibu dan bapak akan dilapangkan hatinya dan akan banyak surprise dari Allah. Kalau bahasa anak-anak akan banyak THR dari Allah. Sehebat-hebat dan sebanyak-banyaknya THR dari manusia masih bisa dihitung nggak? Masih bisa dihitung. Tapi THR dari Allah itu Allah. Insya Allah. Antum kalau ingin bahagia, antum ingin tenang hatinya, minta sama Allah supaya bisa memudahkan hati memaafkan. Lah kalau punya salah jelas minta maaf. Ya, kalau punya salah jelas minta maaf sudah. Tinggalkan gengsi. Maksud saya harus minta maaf sementara dia yang salah sudah. Jangan berpikir siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi bagaimana konsepnya? 2 hadis terakhir. 1, kata Nabi, ketika khalaqtu di bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, ada orang yang nanti ketika ditimbang di yaumul mizan, di mahsyar itu ya, ketika masa ditimbang yaumul mizan itu, ada orang yang timbangan amal kebaikan itu cepat langsung jatuh ke kanan. Saking beratnya timbangan kebaikan itu tidak mampu menampung beban kebaikan yang dia kerjakan. Berarti keren gak orang ini? Keren banget. Saking beratnya amal kebaikan, si timbangan pun tak sanggup menampungnya. Tuh langsung berat. Istilahnya ashabul yamin. Ya. Kalau yang timbangan lebih berat ke kiri itu ashabul shimal. Lafiannya di sahabat yang ditunjuk. Para sahabat ini kemudian sambil menangis dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang-orang itu? Pertama, Rasulullah menjawab mereka, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita kemarin di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita digugurkan, sehingga salah satu fadilahnya menyebabkan kemudian timbangan amal kebaikan yang sangat berat. Lalu bertanyalah para sahabat yang kedua, lalu yang kedua siapa ya Rasulullah? Yang kedua, amalan timbangan kebaikan yang akan cepat berbobot itu adalah mereka yang memudahkan diri untuk memaafkan orang yang pernah berbuat salah dalam kehidupannya. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah talaqah dengan para sahabat kalangan perempuan. Ditanya oleh Rasulullah, ya sahabat, siapa di antara kalian yang ingin masuk surga duluan? Oh, langsung semua sahabat. Kami ya Rasulullah, kami ya Rasulullah. Apa amalannya ya Rasulullah? Rasulullah hanya menjawab dengan satu kalimat, jadilah kalian orang pertama yang memaafkan. Cari ciri perempuan yang dikenal Rasulullah. Nah, dari perempuan suka kebawa perasaan. Apa cina jawaban suaminya? Dan salahnya suami saya. Dan memilih tiara suami saya. Dan memilih tiara si Eta. Jadi ya, maka sekarang orang yang ingin disegerakan surga adalah orang yang memaafkan.
Orang yang kemudian akan timbang amal kebaikan itu dibobotkan, dikuatkan, itu adalah orang yang memaafkan. Itu yang di sini yang ingin masuk surga dulu. Ada yang masuk surga dulu? Nggak pada maju. Ini nggak masuk surga. Maksudnya ingin masuk segera surga. Ini nggak. Syaratnya dua. Satu mati dulu, kemudian masuk. Cuma di sini yang ingin mati duluan. Dulu gitu ya. Kalau kita ingin disegerakan urusan surganya, mudahkan diri untuk memaafkan. Ya. Berarti sekarang konsepnya begini. Jangan berpikir siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi sekarang konsepnya, yuk siapa yang ingin masuk surga duluan? Yuk siapa yang amal kebaikannya kelak ingin dibobotkan, dikuatkan oleh Allah? Maka jadilah orang pertama yang memaafkan. Siap? Saling memaafkan satu sama lain. Insyaallah, saling menatap lagi nanti. Dicek lagi. Bisa ada yang pernah julid, ya? Bisa ada yang pernah keki. Ada yang pernah nggak sampai bertemu, sampai nggak bertegur, sapa dan salam. Soalnya dicek dulu yang terdekat. Kan kalau di hal itu ada yang siapa dulu? Yang terdekat dulu kan? Yang rekat dulu dengan kehidupan kita, yang sering berhadapan dulu dengan kita. Jangan dulu yang jauh-jauh. Maka suami dengan istri cek dulu tadi. Setelah itu kenapa wajah papa yang sering muncul? Sama, ternyata papa pun selalu yang mama yang sering muncul. Ya sudah, aku sok orang kita ungkapkan apa sih yang mesti menjadi ganjalan? Ternyata mama kita masih ingat ketika papa pernah WA seorang perempuan yang bukan muridnya. Sampai sekarang masih kepikiran. Wah, langsung kejadian itu kapan ya? Sudah lupa kalau kita segitu. Ya, itu kan 15 tahun yang lalu Pak. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Papa selama ini belum bisa menjadi imam yang adil. Papa selama ini belum bisa menjadi suami yang baik, bahkan menjadi contoh buat istri dan anak. Papa mohon maaf. Ayo Papa, kenapa kesel sama anak? Ya, kalau Papa keluar dari kerja jangan nanti langsung minta iya Papa langsung. Omnya itu tuh suka kayak Papa teh. Karena Papa teh capek. Oh gitu Pak ya, Mama minta maaf. Kalau selama ini ternyata kerjaan Mama hanya bisa cerewet. Kalau selama ini Mama ternyata cuma bisa ngomongin. Mama minta, ya sudah saya memaafkan. Diam. Clear. Insya Allah maka rumah tangga yang seperti ini akan cepat dihadirkan tadi sakinah, mawaddah. Begitupun kalau anaknya sudah banyak tingkah, anaknya sudah banyak nakal, sudah cepat maafkan. Loh, yang masuk itu siapa? Pembantu besar bapak besar. Terus kemana kursi bapak? Kemana kursi ayah? Bekerja. Itu kewajiban sebagai suami bekerja saja. Kita belajar paling ini, insyaAllah. Karena nanti ada beban suami yang ternyata urusannya bukan sekedar cari cuan, tapi juga harus menemukan Tuhan Allah ke dalam hatinya anak-anak dan keturunan kita, termasuk istri kita. Jadi ini rumusnya. Kalau suami ada salah, pasti salah suami. Tapi kalau ibu sebagai istri ada salah, tetap yang salah adalah suami. Dan rumus. Sepakat Bu? Biar saya dicegat sama bapak-bapak. Ya, lo ini orang bapak ini imam. Makmum itu gimana? Imam. Penumpang itu gimana sopir? Penumpang pesawat itu gimana? Pilot. Awak kapal itu gimana? Nakoda. Itu saja. Baik, begitu barangkali. Jadi salah satu kunci amalannya adalah apa? Saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita untuk bisa saling memaafkan seberat dan sehebat apapun kesalahan orang dalam hidup kita. Karena yakin saja dengan kita memaafkan karena Allah jauh akan memberikan kebahagiaan dan rahmatnya yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Rezekinya akan diberkahi, ilmunya akan diberkahi, keluarganya akan diberkahi, kehidupan dunia dan akhiratnya pun akan diberkahi. Itulah esensi halal bihalal. Sampai di sini dipahami? Saya tadi baca
Jadwal itu yang baca doa bukan saya, Ustaz Ferry Hadi. Sesuatu aja yang di sini kan doa ya. Baik, Ustaz Afan izin. Pahamnya sudah ya? Clear ya? Siap memaafkan? Siap minta maaf? Oke. Ya, Ustaz, saya punya salah sama orang tua yang sudah meninggal tuh. Sekarang tinggal penyesalan. Cepat kirim doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita karena dosa kita kepada orang tua kita. Ya, baik. Dan mohon maaf izin untuk menutup dengan doa. Semoga apa yang kita ikhtiarkan sampai malam ini benar-benar memberikan ridho, berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعافيك فيما هو مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتأتي بينهم بالخير وتغفر وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور. Di kesempatan malam ini kami bermohon dan bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunkan ya Allah setiap dosa dan kesalahan yang pernah hamba lakukan ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengaja, bahkan dosa yang tidak disengaja ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Kami tidak ingin pergi meninggalkan tempat ini kecuali telah kau gugurkan, telah kau maafkan setiap dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kepada siapa lagi kami memohon ampun? Kepada siapa lagi kami memintakan pengampunan dari dosa yang pernah kami lakukan? Kecuali kepada Engkau ya Allah, satu-satunya Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Ya, ampunkan dosa-dosa kami semua. Kami sadar dan paham ternyata ya Allah, sebab dosa yang kami perbuat, ibadah kami menjadi tidak khusyuk. Kami sadar dan paham sebab dosa yang kami kerjakan, hati pun tidak pernah menjadi fokus kepada zikir kepadamu ya Allah. Ternyata kami pun sadar karena sebab dosa ini ya Allah, hubungan dengan pasangan menjadi renggang, hubungan dengan anak-anak menjadi jauh, hubungan dengan tetangga malah bukan menjadi lebih dekat, malah semakin berjarak ya Allah. Ini pasti karena sebab dosa yang kami lakukan ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, di malam ini insya Allah diberikan kemuliaan ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami seluruhnya ya Allah. Dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa karena kemunafikan, dosa karena kejahilan. Ampunkan ya Allah, ampunkan ya Rahman ya Allah. Jangan kami nanti menanggung beban dosa sampai di bawah mati. Karena kami nanti ingin ketika ajal menjemput itu ya Allah, kami ingin diseru dengan panggilan yang lembut seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Fajr itu. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kami ingin kelak nanti ajal menjemput. Kami ingin diseru dengan panggilan yang sangat lembut darimu. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kami ingin ketika menghadapi kematian itu dengan kematian yang sangat menenangkan. Kami iri seperti orang-orang yang ketika dicabut sedang sujud. Kami ingin ketika dicabut nyawa itu seperti orang-orang yang sedang membaca Quran. Kami ingin ketika dicabut nyawa itu seperti orang-orang yang sedang berpuasa, sedang taklim, sedang melakukan amal soleh ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Karim. Jangan kami pergi meninggalkan tempat ini kecuali telah menggugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ampunkan pula dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalau orang tua kami sekarang sudah dikubur, berikan kebahagiaan dan kenikmatan di kuburnya ya Allah.
Jauhkan mereka dari fitnah dan siksa kubur, ya Allah. Dan kalau orang tua kami masih hidup, berikan kesehatan lahir dan batinnya. Berikan kebahagiaan di sisa umur hidupnya. Berikan keistiqomahan di hidupnya. Kalau orang tua kami kelak wafat, ya Allah, maka wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Jangan wafatkan mereka dalam keadaan su'ul khotimah, ya Allah. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kami sebagai anak banyak dosa kepada orang tua kami. Banyaknya kehidupan ini kemudian menjadi kacau balau karena dosa kami kepada orang tua. Karena kami ternyata paham tidak ada kebaikan yang akan cepat dibalas olehmu, ya Allah, kecuali kebaikan yang didatangkan anak kepada orang tuanya. Dan tidak ada keburukan yang akan cepat dibalas olehmu, ya Allah, kecuali keburukan anak kepada orang tuanya. Kalaupun sampai detik ini kami selalu banyak membuat orang tua kami riwa, membuat orang tua kami menjadi susah, bahkan sampai detik ini kami masih berani menyantapnya, menunjuk-nunjuknya, ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada orang tua kami. Dan jadikan kami sebagai anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami sampai kami nanti mati, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampunkan pula, ya Allah, dosa-dosa pasangan kami. Pasti kalau ada dosa dan kesalahan pasangan kami, itu sebab kami sebagai pasangan yang berdosa dan melakukan kesalahan. Oleh karenanya, ya Allah, ampunkan dosa-dosa sebagai pasangan dan karuniakan kepada kami sebagai pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula, ya Allah, ampunkan dosa-dosa anak-anak kami. Kami selama ini membesarkan mereka bukan didekatkan kepada Allah dan Rasul. Kami selama ini banyak salah mendidik dan mengasuh mereka. Terlalu banyak membesarkan urusan dunia, terlalu banyak membesarkan urusan masalah dunia dalam hidup mereka, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa pengasuhan kami, ya Allah. Ampunkan cara pendidikan kami yang keliru dan tidak benar. Kalau ternyata selama ini kami mendidik dengan mengasuhnya hanya dengan persoalan nafsu, maafkan kami, ya Allah. Dan kami memohon kesempatan malam ini, jadikan anak-anak kami anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga menjadi penyejuk penentram jiwa hati pikiran kami dunia dan akhirat. Bahkan anak-anak ini telah menjadikan syafaat, memberikan pertolongan di yaumil akhir, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, begitu pula ampunkan dosa-dosa buruk-buruk kami, ya Allah. Ketika mereka dikubur, jadikan cahaya, ya Allah, dari ilmu yang telah mereka ajarkan. Kalau guru-guru kami masih hidup, berkati, ya Allah, berkati dan ridhoi terus kehidupan mereka dunia dan akhiratnya, ya Allah. Ampunkan pula, ya Allah, dosa-dosa tetangga kami, dosa-dosa sahabat kami, dosa-dosa teman-teman kami, dosa-dosa pimpinan kami, dosa-dosa bawahan kami, dosa-dosa saudara-saudara kami semuanya, ya Allah. Ampunkan, ya Allah. Dan jadikan, ya Allah, perkumpulan kami di Masjid Nurul Ikhwan ini di malam ini bukan saja berkumpul di masjid ini, bukan saja berkumpul di dunia ini, tapi jadikan perkumpulan kami terus berlanjut sampai surga-Mu, ya Allah. Jadikan perkumpulan kami ini berlanjut sampai jannah-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami ingin sama-sama hadir di Masjid Nurul Ikhwan ini, ingin mengaturkan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Tolong sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kami mencintai Rasulullah, kami menyayangi Rasulullah, kami merindukan Rasulullah. Walaupun dalam keseharian kami masih jauh dari sunnah-sunnahnya Rasul, tapi kami tetap ingin kelak diambil menjadi umatnya. Kami kelak ingin mendapatkan syafaat Rasul di akhirat, ya Allah. Sekali lagi, ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Sampaikan salawat dan salam kami dari seluruh jemaah Masjid Nurul Ikhwan yang hadir di tempat ini. Bahwa kami mencintai Rasulullah, kami menyayangi Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaq wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
menerima, mengabulkan dan meridhoi dari setiap doa dan ikhtiar kita di malam ini. Hadirin, berharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan hilaf, murni keafan dan kemudahan saya pribadi. Mohon maaf jika ada tutur kata penyampaian yang tidak berkenan di hati dan pikiran para hadirin sekalian. Mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Tidak ada maksud untuk menyindir, tidak ada maksud untuk mendiskreditkan. Semua ini hanya contoh dalam konteks kita sedang tadi. Sekali lagi, mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon pengampunan dan ridho dunia dan akhirat. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.